Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alal a'immatil hadinnal muhtadin. Assalamu ala jami' anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Ijabi TV yang semoga dimuliakan Allah, pada malam ini insyaallah kita akan membahas tentang Risalah Al-Walayah dan bahasa cinta. Diriwayatkan dalam Ilal Asy'ari, Al-Majalis dan Al-Khisai, riwayat dari Yunis dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih yang bersabda, ada 3 jalan yang ditempuh orang-orang dalam menyembah Allah. Pertama, menyembah Allah karena menginginkan pahalanya. Itulah ibadah orang-orang tamak yang serakah. Kedua, menyembah Allah karena takut api neraka. Itulah ibadah para budak yang ketakutan. Tetapi aku menyembah Allah karena mencintainya. Itulah ibadah orang-orang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa hum mim faza'i yauma idzin aminun. Sedang mereka merasa aman dari kejutan pada hari itu. Dan sebagaimana Azza wa Jalla berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Maka barang siapa mencintai Allah Azza wa Jalla, Allah akan mencintainya. Dan barang siapa Allah mencintainya, ia akan termasuk dari mereka yang aman. Dan ini adalah maqamum maknun la yamassuhu illal mutahharun. Makom yang terpelihara, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Akhir hadis Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih. Pada 25 Syawal menurut tarikh adalah hari syahadah Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih. Mari kita kirimkan sebaik-baik Al-Fatihah dan salawat bagi ruh beliau yang suci, juga ayah, ibundanya dan leluhurnya yang suci, dan keturunannya yang suci, juga seluruh keluarga dan pecinta dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Riwayat ini dikutip oleh Sayyid Alamah Muhammad Husain Tabatabai dalam kitab Risalah Al-Walayah. Pada hari ini kita akan mencoba membahas riwayat ini dari sisi apa yang ditulis Allah Yarham dalam buku beliau Doa dan Kebahagiaan. Mudah-mudahan kubur beliau dan Ibu Ais Kartini senantiasa diluaskan Allah dan diberi sebaik-baik rezeki dari sisinya, seluruh keindahan-keindahan yang tak terperi dari cinta pada Nabi dan keluarganya. Ala Nabi wali salawat wa masalli ala Muhammad wali. Kita akan berbicara tentang doa dalam perspektif mahabbah. Nah, jadi sebagaimana doa adalah intisari ibadah, karena ibadah tadi menurut Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih, ibadah yang benar, ibadah yang terbaik adalah ibadah karena cinta. Kali ini Allah Yarham dalam bukunya akan berbicara tentang doa dalam perspektif mahabbah atau cinta. Di dalamnya kita akan membicarakan hakikat doa, macam-macam doa, dan adab
berdoa. Karena berhubungan dengan mahabbah, kita akan berbicara tentang doa dalam kaitannya dengan kiat-kiat meraih cinta Tuhan, belajar mencintai Allah. Nah, dalam kajian malam ini kita akan mengambil beberapa bagian saja dari lautan ilmu beliau. Ini boleh dianggap kiat-kiat berdoa dengan falsafah cinta gitu ya. Yang pertama adalah berdoalah seolah engkau melihatnya. Jadi dalam kajian ini memang sengaja saya ambil hal-hal yang memang sangat erat kaitannya dengan apa yang diajarkan juga oleh Sayyid Alamah Muhammad Husin Tobatobai dalam Risalah Al-Walayah. Jadi Ustadz Jalal berpesan bahwa berdoalah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kira-kira seperti itu. Ini tidak bahasa asli Ustadz Jalal, tapi saya coba menyarikan ya. Jadi beliau menjelaskan tentang muraqabah. Ada dua macam muraqabah di kalangan para muhibbin. Yang pertama, kita mengabdi kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Yang kedua, kalau kita tidak merasa melihatnya, Allah memperhatikan kita atau Allah melihat kita. Kita membayangkan bahwa Tuhan selalu mengawasi kita. Mengawasi dalam bahasa Arabnya raqabah. Dalam Al-Quran ada kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Allah mengawasi segala sesuatu. Yang jadi persoalan ialah kita tidak merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, kata Allah yarham. Oleh karena itu teruslah berlatih bahwa kita selalu diperhatikan, selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap saat, bahkan setiap kali kita menarik nafas. Jadi Allah yarham menjelaskan ini sebetulnya kalau bahasa saya bagaimana konteks orang berdoa, sebelum orang itu berdoa, persiapan batiniahnya, bagaimana kondisi jiwa seseorang itu berdoa. Jadi tidak mungkin kita berdoa dengan baik, berdoa dengan perspektif cinta atau mahabbah kecuali seolah-olah kita melihat Allah, melihat kekasih yang kita seru, atau setidaknya kalau kita belum melihat kekasih yang kita seru, setidaknya kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Menarik untuk dinukil bahwa pembahasan tentang hal ini juga dibahas oleh Sayyid Alamah Muhammad Husin Tobatobai dalam kitab Risalah Al-Walayah secara khusus. Beliau membahas hal ini dalam pembahasan tentang muhsinin dan muqarrabin. Menurut beliau ada 3 tingkatan keimanan. Yang pertama adalah keimanan yang paling dasar, ini adalah orang-orang yang beriman tapi masih tercampur dengan kecintaan pada dunia. Orang yang beriman tapi imannya masih datang dan pergi. Orang yang beriman tapi sekaligus mencintai dunia dan belum melihat Allah. Kemudian tingkat berikutnya adalah orang beriman yang sudah tenggelam dalam cinta pada Allah, yaitu para muhsinin dan muqarrabin. Dalam hal ini beliau mengutip suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang kebaikan atau ihsan. Beliau menjawab, al-ihsan adalah menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka dia melihat kamu. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarah, fa innahu yaraka. Menurut Sayyid Alamah Muhammad Husin Tobatobai, yang menyembah Allah seolah-olah melihat Allah, itu adalah tingkat tertinggi, yaitu tingkat muqarrabin. Namun ketika seseorang belum melihat Allah, tapi merasa senantiasa Allah hadir, bahasa
Ustaz tadi Roqibah ya, mengawasi kita terus-menerus, maka ini adalah tingkatan muhsinin. Jadi sesuai dengan penjelasan Allah Yarham dan Said Alama Muhammad Husain Toba ini, berdoa itu hanya memungkinkan dalam keadaan seseorang itu ada pada maqam muhsinin atau muqarrabin, atau berdoa dalam perspektif cinta, berdoa yang sebenarnya dalam perspektif cinta, itu baru memungkinkan, baru efektif, baru akan mencapai hasil yang sebaik mungkin ketika seseorang itu setidaknya merasa Allah hadir di setiap tempat dan setiap waktu dan mengawasi. Ini disebut maqam muhsinin. Atau bahkan seseorang seakan-akan melihat Allah. Ini adalah doa kaum muqarrabin. Berikut penjelasan Allah Yarham. Sebaliknya ketika kita bermunajat pada Allah, perhatian kita kemana-mana. Perhatian kita tercurah kepada makhluk lain dan lupa pada Sang Kholik yang kita hadapi. Apakah pantas begitu ya? Kita menghadap Tuhan, sementara perhatian kita ke sana kemari. Nah, ini salah satu kehebatan Allah Yarham ini, kalau menjelaskan sesuatu bahasanya sangat sederhana. Nggak mungkin seseorang itu, adalah kemustahilan logik buat seseorang, dia itu berdoa tapi tidak melihat Allah atau tidak merasa dilihat Allah. Minimum harus merasa senantiasa dilihat Allah. Kalau tidak, pada saat berdoa ya sama jadi dia tidak berdoa. Siapa yang ia seru? Nah, kemudian yang kedua, Allah Yarham menganjurkan pada kita semua, sesuai juga masih dengan spirit riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullah alaih tadi, berdoalah dengan bahasa cinta. Jadi bagaimana berdoa dengan bahasa cinta menurut Allah Yarham? Yang kita hadapi pada saat berdoa, bila seseorang itu berdoa, seorang hamba berdoa, yang dihadapi seorang hamba itu sebetulnya adalah kekasih hakikinya, yang lebih cinta kepada dirinya, bahkan lebih dari ibu kandungnya sendiri, bahkan lebih dari seluruh makhluk lain. Seberapa besar cinta seorang hamba kepada Allah tidak akan pernah bisa menyaingi setitik dari cinta Allah padanya. Samudra cinta Allah yang meliputi seseorang itu tak terhingga. Maka selayaknya lah seorang hamba memohon pada Allah dengan bahasa cinta, dengan bahasa pada kekasihnya. Nah, yang sangat menarik, Allah Yarham memberikan contoh-contoh. Memang para nabi, para orang suci kalau berdoa dengan bahasa cinta sungguh indah. Al-Quran memberikan contoh adab dalam berdoa. Misalnya doa Nabi Ayub alaihissalam ketika menderita sebuah penyakit. Doa Nabi Ayub alaihissalam, Tuhanku, kesengsaraan menimpaku sekarang ini, sementara Engkau Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. Ini dari surat Al-Anbiya ayat 83. Itulah doa Nabi Ayub. Lihatlah dalam doa itu Nabi Ayub tidak mengatakan, Tuhanku, Engkau menimpakan kepadaku penderitaan ini, sayangilah aku. Ya, jadi Nabi Ayub alaihissalam tidak mengatakan seperti itu. Tidak ada kata perintah dalam doa itu. Itulah adab berdoa. Tidak ada kalimat perintah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Arab itu tidak ada fi'il amr. Tetapi yang disebut adalah nama Allah. Walaupun yang menguji itu Allah, Nabi Ayub tidak langsung berdoa dengan menuduh, Tuhanku, Engkau menimpakan penderitaan kepadaku. Ada juga doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Ini indah sekali. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Ibrahim tidak mengatakan, kalau engkau yang menimpakan sakit kepadaku, engkaulah yang menyembuhkanku. Ya. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit,
Dialah yang menyembuhkan aku. Saya tambahkan doa Nabi Musa alaihissalam, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ini ada dalam surat Al-Qasas ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dalam kitab Sunan An-Nabi Alama Syed Muhammad Hussein Toba ini membahas ya bahwa Nabi Musa alaihissalam itu ketika mencapai Madian, saking laparnya perutnya itu menghijau karena di tengah jalan yang dimakan itu adalah rumput-rumputan. Dalam keadaan yang sangat menderita seperti itu, kita lihat betapa indah doa Nabiullah Musa alaihissalam. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan suatu kebaikan. Bahkan di sini yang menyebutnya sangat indah sekali ya. Aku memerlukan suatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ya, ini doa yang barusan kita ucapkan ya. Yaitu dari surat Al-Qasas ayat 24, doa Nabiullah Musa alaihissalam. Ada juga doa Nabiullah Yunus alaihissalam yang sangat terkenal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Surat Al-Anbiya ayat 87. Seingat saya dulu Allah Yarham pernah berpesan, ini kalau ingin memperoleh keajaiban-keajaiban ini, sujud dan membaca ini berulang-ulang. Kalau nggak salah 100 kali atau berapa kali. Ini kalau ingin keajaiban-keajaiban ilahiyah itu muncul ya, bacalah ini sambil sujud yang banyak. Walaupun saya tidak sanggup ya, mudah-mudahan pemirsa Majulah Hijabi TV ini bisa mengamalkannya, tentu dengan perasaan yang khudu ya, perasaan yang hancur luluh. Mudah-mudahan kita dikaruniai pandangan terang sebagaimana guru-guru kita yang telah bisa melihat segala hal itu tidak lain adalah keajaiban yang demikian melimpah, rahmat Allah yang demikian melimpah. Jadi Allah Yarham mengulang lagi, tidak ada kalimat perintah dalam doa-doa para panutan kita itu. Itulah doa-doa yang beradab. Kembali kita mengutip sedikit doa yang dikutip Allah Yarham di buku itu juga, dan juga dikutip Ayatollah Jawadi Amuli. Ini saya ambilkan sedikit potongan-potongan dari Ayatollah Jawadi Amuli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahanal asmu minni wasta'alar ra'su syaibaw walam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Dia dalam kurung Zakaria tutup kurung berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Kata Ayatollah Jawadi Amuli, betapa manisnya munajat Nabi Zakaria alaihissalam ini. Tidak bisa dibayangkan manisnya. Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ini memang luar biasa sekali para nabi, para kekasih Allah alaihimussalam kalau berdoa. Ya Tuhan, kapanpun saya menginginkan, Engkau memberi. Tidak pernah ada satu saat pun ketika saya menginginkan, Engkau tidak memberi. Hanya Allah yang tahu betapa manisnya ayat ini. Hanya Allah yang tahu. Nah, kembali kepada penjelasan Allah Yarham berikutnya. Di Indonesia, kita sering mendengar doa-doa resmi dalam acara-acara di kantor-kantor yang seluruhnya berisi perintah kepada Tuhan. Maklum yang berdoa para pejabat di kantor, sehingga dia menganggap Tuhan anak buahnya yang harus diperintah. Tuhan, lunakkanlah hati para inspektur sehingga Bandung dapat memperoleh Satya Purna Karya Nugraha. Kita akan segera membahas hal ini. Salahkah doa seperti itu? Allah Yarham mengatakan tidak, itu tidak salah, tapi kurang beradab. Termasuk adab dalam berdoa ialah tidak meminta hal-hal yang sangat spesifik, mendikte Tuhan bahwa itulah yang paling baik bagi kita.
Misalnya jangan dikatakan Tuhan sembuhkanlah saya, tapi katakanlah duhai Sang Maha Penyembuh. Ya salam. Bahkan katanya lebih beradab lagi kalau kita berdoa dengan hal-hal yang bersifat umum dan kita memasukkan ke dalam doa itu bukan saja diri kita sendiri tetapi juga kaum muslim dan muslimah seluruhnya. Misalnya Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur, Allahumma ahni kulla fakir. Ini berdoa untuk semua orang, untuk semua kaum mukminin dan mukminat, untuk semua hamba Allah. Nah, ini adalah tentang berdoa dengan bahasa cinta yang intinya hakikat doa itu menurut Allahyarham adalah saling memanggil di antara dua kekasih. Berikutnya tentang 3 tingkatan doa. Menurut Allahyarham ada 3 tingkatan doa. Yang pertama adalah doa orang awam. Ciri-cirinya minta diberi sesuatu, mengharapkan sesuatu agar dilindungi. Doa macam ini kurang lebih bunyinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari api neraka. Doa pada tingkat ini mengharapkan ganjaran dan dijauhkan dari siksa, mengharapkan keberuntungan dan dijauhkan dari bencana, mengharapkan harta yang banyak dan depositonya diselamatkan. Jadi seluruhnya berada di antara ganjaran dan hukuman. Beribadah dengan berharap ganjaran atau takut siksa itu sebetulnya boleh-boleh saja. Tapi ya seperti tadi hadis Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam yang kita kutip, ya, beribadah karena takut itu ibadahnya orang, ibadah seorang hamba, seorang budak. Ibadahnya orang-orang yang ingin ganjaran itu ibadahnya orang-orang tamak. Jadi menurut Allahyarham seharusnya kita bisa melaju bergerak ke arah yang lebih tinggi. Karena menurut Allahyarham berdoa untuk pemenuhan ego adalah sebuah bentuk kemusyrikan. Ya. Pada tingkat khawas atau tingkat spiritual paling tinggi, semua bentuk amal yang kita lakukan untuk melayani kepentingan sendiri adalah kemusyrikan. Istilah musyrik di sini tidak mengerikan seperti musyrik yang biasa kita sebutkan. Biasanya kita menggunakan musyrik untuk mengeluarkan orang yang berbeda paham dengan kita, bukan seperti itu. Musyrik menurut Allahyarham berasal dari kata syaraka yang berarti menyekutukan. Ketika kita meletakkan apapun selain Allah di dalam ibadah-ibadah kita, maka kita telah melakukan perbuatan syirik. Begitu juga ketika mengikut sertakan kepentingan-kepentingan lain dalam ibadah kita, seperti kepentingan untuk mendapatkan pahala atau surga. Nah, ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allamah Muhammad Husain Toba-Tobai dalam Risalah Al-Walayah bab 5 juga. Jadi secara umum kebanyak orang yang beriman yang masih tercampur kemusyrikan, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dan mereka mempersekutukannya. Surat Yusuf ayat 106. Nah, kemudian Allahyarham mengutip Imam Khomeini juga, berdoa untuk pemenuhan ego ini bagaikan orang yang belum keluar dari rumahnya, kalau mengutip Imam Khomeini. Dalam buku Imam Khomeini mereka disebut sebagai orang yang belum keluar dari rumahnya. Sembari Imam Khomeini mengutip ayat Surat An-Nisa ayat 100, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya. Jadi itu adalah pesan dari Allahyarham bahwa berdoa tidak boleh hanya untuk memenuhi ego kita, tapi hendaknya kita meningkat. Nah, meningkat ke doa macam kedua, yaitu doa yang sudah tidak memikirkan lagi pemberian Tuhan, tidak memikirkan lagi ancaman Tuhan. Karena itu doa itu berbunyi, aku berlindung dengan ridhomu dari kemurkaanmu. Ini kalau kita lihat, ini doa di makom tauhid af'al, ya, karena ridho itu adalah af'al, murka adalah af'al, ya. Jadi ini
doa yang dianjurkan Allahyarham, paling enggak ini doa macam kedua atau di tingkatan puncak. Aku berlindung kepadamu dari dirimu. Dalam salah satu doa Imam Ali Zainal Abidin dituturkan, aku melarikan diri darimu menujumu. Nah, mengikuti apa yang diajarkan Allamah Sayyid Muhammad Husain Tobatobai dalam Risalah Al-Walayah, dua tingkatan doa terakhir ini adalah doa dalam tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat. Jadi orang-orang yang mampu berdoa seperti itu sudah bakok dalam perbuatan Allah, melalui fana dalam perbuatan Allah. Ya, intisarinya mereka sudah tidak melihat apapun perbuatan nama maupun zat kecuali perbuatan nama dan zat Allah. Di puncaknya tidak tersisa lagi nama maupun kediriannya. Al-mulku yawma idzin lillah. Ya, jadi inilah doa para wali, doa para kekasih Allah, yang sudah tidak ada jarak lagi antara mereka dan Allah, kecuali bahwa mereka tetap adalah hamba Allah. Jadi singkatnya, Allahyarham menganjurkan pada kita semua bahwa berdoa itu ya minta keperluan-keperluan kita tidak apa-apa, tapi ingat bahwa tujuan utama doa adalah cinta. Dalam perspektif cinta, kita harus berusaha bergerak maju menuju doa makom kedua dan doa makom yang puncak, yaitu doa pada makom-makom tauhid af'al, tauhid sifat atau tauhid nama, dan terakhir adalah tauhid zat. Ya, itu kira-kira beberapa pembahasan dari Allahyarham. Saya ingin memberikan satu contoh yang dikutip Allahyarham, salah satu doa dari Imam Ali Zainal Abidin yang merupakan ungkapan cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Perjumpaan denganmu kesejukan hatiku, pertemuan denganmu kecintaanku, kepadamu kerinduanku, cintamu tumpuanku, pada kekasihku gelora rinduku, ridhomu tujuanku, melihatmu keperluanku, mendampingimu keinginanku, mendekat kepadamu puncak permohonanku. Nah, jadi ini adalah contoh doa yang di dalamnya tujuan dari doa itu benar-benar tidak lain adalah Allah itu sendiri dan bukan selain Allah. Jadi meringkas bagaimana berdoa dengan bahasa cinta, dengan language of love ya, menurut pemahaman saya dari apa yang diajarkan Allahyarham dalam perspektif Risalatul Walayah dari Sayyid Allamah Muhammad Husain Tobatobai. Yang pertama, kita dianjurkan Allahyarham pada saat orang berdoa, sebelumnya dia harus memastikan apakah dia waktu saat berdoa itu melihat Allah, atau setidaknya selalu yakin Allah melihat dan mengawasi dirinya. Yang kedua, berdoalah dengan bahasa cinta, dengan rayuan cinta. Hindari kalimat-kalimat perintah. Contohlah doa para nabi, para wali, doa Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci, yang berisi rayuan cinta, seperti doa Kumel, Ibnu Siyad, dan banyak doa-doa lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa Allahyarham mengingatkan kita semua, boleh-boleh saja kita berdoa untuk ego kita, tapi itu sebenarnya menunjukkan bahwa keimanan kita masih tercampuri oleh kesyirikan. Karena itu beliau menganjurkan ya jangan berhenti di situ, walaupun kesyirikan itu adalah kesyirikan yang niscaya mau nggak mau orang itu punya keperluan, punya permintaan, tapi jangan berhenti di situ. Mari bergerak maju gitu, kata Allahyarham, mari bergerak maju ke doa makom kedua maupun doa makom puncak, yaitu doa para kekasih Allah.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin. Marilah di akhir majelis ini kita sampaikan sebaik-baik Fatihah dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya yang suci dan leluhurnya dan ayah bundanya dan seluruh para nabi, para rasul, orang-orang soleh, siddiqin, syuhada, para ulama dan orang-orang yang telah mendahului kita, terkhusus kedua orang tua kita, barangkali sudah ada yang mendahului kita, maupun orang-orang yang kita cintai, juga terkhusus pada Allahyarham bersama Ibu Iskartini masih dalam 100 harian ini, dan pada seluruh kaum mukminin dan mukminat yang telah mendahului kita maupun yang masih hidup, kita sampaikan pahala dari majelis ini dan sebaik-baik salawat dan Al-Fatihah. Al-Fatihah tasbiquhu salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.